Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Mbak Kumbaki. Komunitas pemerhati sejarah di Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, bahkan sampai ke Kecamatan Monosari di Kabupaten Klaten, karena daerah-daerah ini dulu memiliki latar belakang sejarah yang sama. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang Kali Baki atau Sungai Baki. Bagaimana sejarahnya dan bagaimana sejarah dan apa saja yang ada di aliran Kali Baki. Baik, pada koran The News Fortune London tanggal 10 November 1917 ada sebuah artikel yang menerangkan bahwa akan dibuat sebuah kanal, atau kanal itu adalah kali buatan manusia untuk mendukung pengairan di sekitar perkebunan di Baki. Jadi kanal itu dibuat oleh pemerintah, kemudian juga dua pabrik, yaitu pabrik Temulus dan pabrik Baki Pandian. Pabrik Temulus sekarang menjadi dukuh Temulus di Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, sedangkan pabrik Baki Pandian ada di sekitar Polsek Baki, KUA, dan juga kantor Kelurahan Baki Pandian. Yang bekasnya sekarang ada sumur, kemudian ada tandungnya itu di sebelah barat kantor polisi. Jadi di belakangnya kantor polisi itu ada bekas pabrik Baki Pandian berupa sumur dan ada tandonnya. Nah, orang tadi menceritakan pada tanggal 1917 akan dibangun sebuah kanal. Nah, ini adalah kanal Baki. Jadi sekitar 80-90% kali Baki itu sebenarnya adalah kali buatan yang sekarang ya. Jadi dulu sebenarnya sudah ada kali Baki, tetapi diluruskan. Jadi sama Belanda ditambah-tambahi, dilebarkan, kemudian ada yang diluruskan untuk mempermudah distribusi air untuk perkebunan. Jadi di aliran Baki dulu adalah perkebunan tembakau, perkebunan tebu, perkebunan nila. Nila adalah warna pakaian alami biru, warna biru. Kemudian selain juga padi. Nah, ini adalah aliran Kali Baki sampai di ujung di Bengawan Solo. Yang pertama, Kali Baki itu memiliki dua sumber, memiliki dua hulu sungai. Yang pertama ada di Sungai Brambang. Jadi ini dulu disodet oleh Belanda. Jadi dari Kali Brambang adalah nanti sampai ke Daleman, kemudian sampai Ngerombo, juga melewati Jebel sampai ke Bengawan Solo juga. Nah, dari Kali Brambang disodet, kemudian sampai ditemukan dengan Sungai Bedodo yang alirannya salah satunya di belakang SMP 1 Gatak. Itu adalah Sungai Bedodo bertemu di Tempuran. Tempuran ini memiliki dua cerita. Yang pertama adalah pertemuan antara dua sungai, Sungai Bedodo dan juga sodetan Sungai Brambang, makanya disebut tempuran air. Di sekitar Tempuran itu dulu pasirnya banyak diambil untuk membangun pasar kelewar yang pertama, pasar kelewar yang lama. Terus cerita kedua adalah dulu di situ adalah area pertempuran antara tentara nasional Indonesia dengan pasukan Belanda pada waktu perang kemerdekaan. Jadi sekitar antara tahun 45 sampai tahun 50 itu dulu di daerah Tegal Jetis ini ada banyak beberapa markas Belanda. Kemudian pasukan TNI itu sering menyerang dari sisi utara. Makanya di situ
juga disebut sebagai tempuran karena dulu di situ adalah bekas area pertempuran antara pasukan Belanda dan juga pasukan TNI. Nah, kalau kita dari Gawok menuju ke Blimbing, Pasar Gawok menuju ke Blimbing itu akan melewati sebuah jembatan yang disebut Jembatan Payon. Bagaimanakah sejarah Jembatan Payon? Ada di video saya yang lain di channel ini. Jadi ada sejarah Jembatan Payon. Dari pintu air Klopong Gading, Jembatan Payon, kemudian Tempuran, kemudian ke timur ini adalah sungai buatan, ini adalah kanal buatan. Di tengah-tengah kanal buatan itu ada sebuah bendungan yang pada prasastinya itu pada waktu direnovasi tahun 64 itu disebut dengan Bendungan Mandungan. Bendungan itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1930, itu juga adalah buatan Belanda, tetap buatan zaman kolonial, tetapi beberapa kali direnovasi. Nah, jembatan ini masih berfungsi sampai sekarang dan dulu dikendalikan oleh pabrik Gawok. Jadi ini adalah pabrik Gawok. Di sebelah barat Pasar Gawok, Pasar Pon Gawok sekarang itu dulu adalah pabrik tembakau. Nah, pabrik itulah yang dulu mengendalikan Bendungan Mandungan. Baik, setelah Bendungan Mandungan terus sampai ke Jembatan Mbah Singo. Kalau sekarang namanya Jembatan Mbah Singo, itu di sebelah timurnya ada sebuah bendungan yang di sana kalau teman-teman sekalian naik ke pintu airnya akan di bawahnya akan ada tulisan Studang Senden Gawok Oktober 1918. Jadi bendungan itu dibangun pada tahun 1918 dan Studam itu dam artinya bendungan, kemudian Senden itu namanya karena di sini ada dekat dengan wilayah Senden, kemudian Gawok dan tahunnya 1918. Nah, ada sebuah artikel di koran juga yang menerangkan bahwa di Gawok itu dulu pabrik Gawok pernah mengajukan proposal untuk membuat jembatan yang bisa digeser. Jadi kemungkinan di area Gawok ini dulu masih juga menggunakan kapal perahu-perahu kecil untuk sebagai transportasi. Nah, jembatan itu bisa digeser pada waktu perahu-perahu itu lewat dan kemudian dikembalikan lagi di posisi semula untuk menyeberang manusia pada waktu tidak ada perahu yang lewat. Tetapi di manakah letaknya dan juga bekasnya sampai sekarang kita belum bisa menemukan. Lanjut lagi ke arah timur. Nah, di sisi ini dari Jembatan Mbah Singo sampai ke Menuran itu Kalimbaki kembali menggunakan Kalimbaki yang alami, jadi tidak diluruskan karena kemungkinan karena di sini sudah ada pemukiman, jadi warna hijau ini adalah pemukiman, makanya Belanda tidak meluruskan kali itu dan menggunakan kali yang lama. Nah, di sini ada satu lagi bendungan. Jadi setelah bendungan Senden itu ada bendungan Donayan. Jadi kalau di artikel koran itu nama resminya De Javans Dam Bareng, yang sekarang masih berfungsi dengan baik dan akhir-akhir ini dibersihkan oleh warga Dukuh Donayan, Kelurahan Menuran, Kecamatan Bagi untuk dijadikan wisata lokal. Suatu saat nanti akan dikembangkan dan dijadikan wisata lokal. Tempatnya di Donayan di Bareng. Setelah itu ada lagi ke timur Jembatan Kuncen yang sekarang terkenal juga dengan area memancing Rawa Kuncen. Jadi jembatan itu sudah lama tetapi memang beberapa kali diperbaiki, tetapi fungsi jembatannya sudah ada sejak tahun 1930. Baik Bapak Ibu semua dan teman-teman, berikut tadi penjelasan tentang Sungai Baki akan bersambung di tahap yang kedua. Matur suwun, terima kasih. Saya Soeharjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Mbah Baki.